Eh, Terima kasih untuk kawan-kawan malam ini yang sudah berpartisipasi pada acara kita malam ini, AMSI Solid, dengan tema kultur kerja startup, suka duka kerja di startup unicorn. Dengan pemateri kita malam ini, Mas Jody Sarjono. Jadi Mas Jody ini sudah sarjana sejak lahir ya. Sebelum memulai, mungkin saya mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Adam Nugraha yang akan memandu acara malam ini. AMSI Solid ini sebenarnya singkatan dari Silaturahmi Online Lintas Industri Digital. Ini adalah webinar yang memang kita gagas sejak setahun yang lalu sebagai wadah komunikasi dan sharing sesama pelaku startup ya. Nah, pada malam ini kita perkenalkan dulu ya pemateri kita, ini Mas Jody. Beliau saat ini aktif di Link Aja ya, Link Aja Syariah, dan sebelumnya di Tokopedia. Nah, nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya ya, sebelum mulai, jadi teman-teman nanti yang mau bertanya bisa mengajukan nanti melalui chat di Zoom ini. Selama acara berlangsung nanti akan di mute oleh admin. Pas nanti tanya jawab baru kita buka kembali. Nanti untuk bertanya silahkan raise hand, baru nanti akan dipersilahkan mengajukan pertanyaan. Oke, langsung aja Mas Jody, bisa dimulai. Baik, ini formatnya cerita dulu atau tanya jawab nih, Mas? Cerita dulu deh, biar kebuka dulu nih kawan-kawan kan. Oh, cerita aja ya, oke. Oke. Mohon izin ya, ini internet agak kurang stabil, jadi nanti kalau putus-putus, tolong bilangin aja ya, nanti saya akan ganti sinyal. Oke. Oke, ini saya sebenarnya menyiapkan slide sederhana. Mau lihat slides atau saya cerita aja enaknya? Bebas, Mas. Bebas, oke. Boleh di-share ini co-host ya, biar bisa sharing slides. Silahkan Mas co-host di-share. Atau Mas Jody mau langsung share sendiri, dijadikan co-host juga? Iya, saya bisa share menunggu persetujuan dulu nih. Oke. Oke. Oke, sip. Iya. Nah, ini sudah terlihat belum ya slides-nya? Sudah. Sudah ya? Oke. Oke, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in walau muridun waddin amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih buat rekan-rekan dari AMSI yang telah memberikan kesempatan untuk sharing nih di AMSI Solid ya. Baru tahu ternyata Solid itu singkatan. Menarik. Jadi kesempatan kali ini saya mau share tentang suka duka kerja di startup. Jadi mungkin nggak terlalu panjang ya biar bisa ngobrol-ngobrol. Karena saya sebenarnya kalau share slides biasanya suka kepanjangan, suka keasyikan. Nah, sedikit perkenalan buat yang belum kenal. Jadi kenalan dulu, saya ini belum diganti slides-nya. Saya benar ya, Syariah Product di layanan Syariah Link Aja. Dan saya ex product manager di Tokopedia. Saat ini saya lagi merintis juga namanya Islamic Ikigai. Jadi framework untuk menang dunia akhirat. Dan saya juga nulis buku Visionary Life. S1 saya di Teknik Komputer UI ya,
dan lanjut lagi S2 di Innovation and Entrepreneurship University of Warwick. Di sini ada teman saya Alfian dari Warwick. Thank you bro udah hadir juga. Saya bikin expertise ya sebagai Syariah Product Leader, dan ini setelah mengarungi cukup panjang ya sampai akhirnya bisa memutuskan jalan ini gitu. Nah, jadi pertama kali saya kerja ini sebenarnya bukan di sini ya, tapi bukan di IKRA ini, tapi di VC Venture Capital, namanya Kejora dulu. Nah, di sana sebagai project manager. Kenapa masuk sana? Karena pengen banget bikin startup ya, makanya masuk AMSI. Jadi yang mau bikin startup emang harus masuk AMSI ya. Nah, jadi waktu itu pengen banget jadi founder, tapi belum ada ilmunya. Akhirnya masuk VC, biar apa? Biar ketemu sama orang-orang yang memang startup founders dan bisa belajar di sana gitu. Habis itu S2 melarikan diri dan akhirnya balik lagi ke sini ke Indonesia untuk mengabdi ya otomatis, dan saya akhirnya masuk ke IKRA. Nah, IKRA ini sebenarnya satu company yang masih dibilang sangat kecil sekali ya. Jadi skalanya itu problem solution fit. Nah, jadi ini biar dapat konteksnya ya teman-teman, sebelum kita masuk tentang suka duka di Tokopedia dan di link aja ya, biar dapat konteksnya juga. Jadi pertama kali itu saya kerja di IKRA sejak pulang dari S2, itu benar-benar galau sebenarnya, karena sempat di satu sisi habis bikin startup ya, dulu namanya API Kingdom, terus somehow fail. Nah, terus setelah fail ini karena tim ya kurang kompak timnya, nah akhirnya saya memutuskan untuk kerja, ya kan. Nah, pas memutuskan untuk kerja ini karena nikah juga ya, dan saat itu benar-benar pusing gitu, ada nggak ya pekerjaan yang cocok buat saya gitu. Bayangin S1 saya ya di teknik komputer gitu ya, bahkan ya alhamdulillah lulus 3,5 tahun dan cum laude, terus S2 pula gitu, dibayari sama negara, alhamdulillah LPDP, tapi pas balik lagi ternyata segalau itu, takut banget untuk nggak siap kerja. Karena orang-orang di sekitar saya udah jagoan ngodingnya dan lain sebagainya gitu ya. Ini saya kok lulusan teknik komputer nggak bisa gitu, jangan-jangan nggak siap kerja gitu kan. Nah, akhirnya ketemu nih Mas Fajar nih yang ada di samping saya ini, dan ngobrol-ngobrol, alhamdulillah awalnya itu ngobrol buat startup saya sebelumnya, tapi akhirnya Mas Fajar, saya mau kerja nih, bisa nggak di IKRA gitu, karena waktu itu data scientist lagi mulai happening ya, sampai sekarang masih sebenarnya. Nah, jadi mau belajar tentang data scientist kalian, dan akhirnya direkrut juga jadi product and business analyst manager di IKRA. Di sana yang paling berkesan itu ketika dapat klien dari telco gitu ya, dari telco industri. Terus mereka mau dibikinin ada semacam absensi dan sistem IT gitu ya buat perusahaannya. Jadi se-Indonesia itu akan pakai karyawannya sistem absensi dan sistem HR yang dibuat sama teman-teman yang ada di IKRA ini gitu. Nah, akhirnya sejak saat itulah saya mulai dapat, wah ini lumayan cocok sih gitu ya, ini lumayan cocok sama saya. Jadi ngapain kerjaannya itu mulai dari ketemu sama klien, terus mereka akan jelasin requirement-nya seperti apa. Habis itu saya akan menulis requirement tersebut dan sharing dengan development team, sampai akhirnya development team itu membuat dan akhirnya jadi gitu ya. Nah, itu pertama kali banget saya belajar tentang Scrum juga ya, belajar tentang membuat dan ngedevelop produk. Dan itu pengalaman yang menyenangkan sekali, walaupun at the same time juga menyedihkan sekali. Kenapa? Karena bayangin waktu itu sempat ada cerita ya, karena ngobrol sama kliennya itu juga jarang-jarang dan belum terlalu paham gimana cara mainnya. Ya, that was my first time gitu ya, rekan-rekan sekalian. Akhirnya ada sempat ketika suatu saat itu saya dimaki-maki sama kliennya. Ini nggak sesuai sama requirement yang di awal gini-gini, ini nggak sesuai sama yang saya bayangkan. Saya udah bayar mahal-mahal nih ke company ini gitu kan. Wah,
gawat banget deh waktu itu. Jadi belajar banyak banget, sempat ada downs-nya seperti itu, sampai akhirnya ya satu tim saya ini bisa dibilang ya udah deh, coba cari bentuk yang lain gitu. Karena kita kan masih problem solution fit ya. Jadi kalau di startup stages itu, kalau unicorn itu pasti ada di akhir. Jadi yang pertama itu adalah problem solution fit. Jadi kita bikin solusi sesuai nggak dengan problemnya. Terbukti waktu itu kita sempat gagal gitu ya. Yang kedua ada yang namanya product market fit. Jadi yang kita bikin sebuah produk ini udah lewat di stage yang pertama, bahwa ini udah sesuai dengan problemnya mereka, problem user ya. Jadi solusinya udah sesuai, tapi kita make sure produk ini bisa dipakai buat market yang banyak. Jadi emang ada marketnya, bisa kita jual dan bisa diterima oleh banyak market atau users ya gitu. Nah, terus kalau udah lewat ini, yang ketiga adalah stage scaling ya. Jadi udah clear, udah product market fit, udah tinggal scaling. Nah, biasanya scaling inilah yang akhirnya dapat investment besar-besaran gitu kan, sampai akhirnya masuk ke maturity dan itulah unicorn biasanya gitu ya. Nah, jadi ini di start di awal banget nih problem solution fit. Somehow saya pas banget masuk ke sini di problem solution fit stage. Nah, ini yang akhirnya saya baru nangkep. Nah, di sini saya tulis highlight ya. Jadi emang highlight-nya adalah yang pertama ya know your talent gitu. Di sini saya benar-benar merasa bahwa iya, this is my path gitu. Saya suka ada di bidang ini, tapi saya suka melit dan nge-create value gitu. Nah, ternyata itu adalah salah satu job desk dari bisnis analis atau produk. Thanks to Mas Fajar ini juga yang menempatkan saya di tempat yang tepat gitu. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian next, karena ditutup ya, bayangin saya harus cari tempat lain. Alhamdulillah ketemu Mas Digi. Nah, ini di sini ada Mas Natali Ardianto ya. Teman-teman mungkin tahu ex-CTO Tiket ya. Very very popular Mas Natali Ardianto ini. Jadi saya beneran waktu itu gini, saya beneran belajar banget sama Mas Natali Ardianto ini karena ya beliau waktu itu sangat populer ya, sangat populer sekali gitu. Dari sisi knowledge-nya luar biasa gitu, pengalamannya juga luar biasa. Jadi saya benar-benar datengin Mas Natali ketika Mas Natali itu ada di conference mana gitu ya. Jadi seminar apa, wah ini ada Mas Natali katanya mau datang nih. Saya beneran datang situ. Wah ternyata Mas Natalinya nggak datang. Habis itu coba datengin lagi, katanya Mas Natali mau ikut ke conference ini. Saya ikut, ketemu sama manajernya ternyata. Nah, akhirnya janjian sama manajernya. Long story short, setelah 4 bulan itu diceritain lah Mas Natali itu lagi bikin startup baru ya, setelah exit dari CTO dari Tiket. Ternyata ke Mas Digi ini. Nah, ya karena saya udah ngebet mau mentoring sama Mas Natali ini, akhirnya interview dan akhirnya masuk di sini gitu. Nah, ini highlight-nya adalah ini adalah startup yang product market fit ya, kawan-kawan. Jadi setelah sebelumnya saya masuk ke problem solution fit, ini adalah startup yang bentuknya product market fit. Udah clear bahwa Mas DJ itu memberikan value, memberikan produk berupa beli emas secara online gitu ya. Nah, marketnya itu ada. Jadi problemnya itu ada, clear emang orang mau beli itu. Nah, ini yang di dalam stages product market fit. Gimana caranya biar semakin banyak lagi orang untuk beli emas di Mas Digi ini. Nah, sekarang luar biasa, lumayan sukses ya. Mas Digi ini udah berubah namanya jadi Peluang sekarang, kalau teman-teman tahu ya. Nah, singkat cerita, saya masuk ke Mas Digi ini karena saya akhirnya tahu interest-nya. Jadi interest saya ini emang ada di bidang investment, di bidang payment gitu, ya kan, di bidang ya ekonomi gitu ya, ekonomi Islam, fintech. Nah, Islamnya itu belakangan sebenarnya. Jadi emang pengen di bidang investment dan pengen di bidang payment. Nah, akhirnya wah ini pas banget sama Pak Natali pula gitu kan. Akhirnya saya hampir 5 bulan di Mas Digi ini gitu. Tapi teman-teman
nggak seru kalau saya nggak ceritain apa adanya ya. Di sini, this was my worst situation sebenarnya. Bayangin ya, saya waktu itu 2018 baru baru punya anak pas lagi masuk Mas Digi ini, artinya tanggung jawab lagi besar-besarnya gitu kan. Terus di sini saya, I didn't perform well gitu ya teman-teman. Dan ada beberapa kali ngobrol dan intinya saya mau dipecat waktu itu. Dan this was very very stressful gitu ya. Padahal saya udah tahu emang jago di ada talenta di produk, tapi emang karena ini timnya masih very very small ya. Ya ini namanya timnya small loh. Kalau namanya masih product market fit nih timnya memang small gitu. Dan saya itu atasnya langsung ya C-level ini, VP, C-level, ada Pak Natali, ada Faren dan lain-lain. Itu very very senior gitu. Sementara saya kan masih baru baru banget nih masuk sini, ototnya belum terbiasa gitu, teman-teman. Nah, tapi saya tahu interest-nya ada di sini dan saya mau belajar. Jadi waktu itu super super stressful ya. Jadi udah 2 kali nih saya gagal akhirnya. Jadi di Mas Digi ini akhirnya dibilang akan selesai ya, akan berhenti. Ya udah saya akhirnya mencari tempat lain. Nah, alhamdulillahnya akhirnya saya ketemu titik balik. Titik baliknya itu adalah saat saya di sini saya jadi ini ya, product school. Saya bikin jadi product school itu very popular juga waktu itu. Jadi saya bikin saya menjadi volunteers untuk bikin acara product school di Jakarta. Jadi product school itu kayak akademi secara skala global gitu ya, skala global. Terus saya mau bikin dan saya jadi representatifnya product school di Jakarta. Nah, karena itu juga saya ketemu sama yang namanya Vincent. Vincent ini adalah AVP di Tokopedia gitu. Karena saya bikin ini bareng sama teman saya namanya Anthony, dia di Grab, dia juga udah luas banget networknya, kenal sama Vincent. Terus ya udah Vincent saya ajak kan pas lagi di Mas Digi nih, saya ajak ayo ketemu dong, habis itu ngisi dong di product school gitu kan. Ngisi, wah keren banget ya dia EVP product soalnya kan sesuai banget sama path-nya saya ya. Nah, habis itu ya udah akhirnya ketemu sama Vincent dan nggak lama kemudian karena saya juga emang dalam proses ngasih aplikasi ke Tokopedia, tiba-tiba saya pertama diinterview sama namanya Winahyu ya, mentor yang keren banget. Setelah lolos di Winahyu, ketemu user kedua. Tebak siapa usernya? Vincent. Jadi udah ketemu dulu sebelumnya ternyata gitu. Akhirnya saya masuk di Tokopedia deh gitu. Nah inilah yang mungkin poin-poin paling penting ya. Makanya biar dapat konteksnya sebelum masuk tentang Tokopedia ya. Tokopedia ini scaling stage-nya ya. Startup stage-nya itu udah scaling, udah maturity, udah besar banget. Saya masuk juga udah unicorn. Tokopedia itu benar-benar keren banget teman-teman. Asli kerennya minta ampun. Jadi orang-orangnya yang ada di sini itu profesional semua gitu. Jadi kualitasnya tuh nggak diragukan lagi. Jadi emang Tokopedia udah biasa dibilang sebagai seperti akademi gitu ya. Tokopedia akademi gitu. Jadi orang masuk itu akan digenjot karena emang kualitinya keren-keren orangnya. Terus ya akhirnya orang-orang yang ada di Tokopedia itu menjadi orang-orang yang super-super keren gitu teman-teman. Dan saya merasa ketika lagi di Tokped itu benar-benar di-mentoring sama ya semua orang. Jadi dari atasan saya, ada namanya Ko Edo, Ko Ian, ya banyaknya itu ya teman-teman non-muslim memang. Tapi keren-keren banget. Jadi mereka ngebantuin saya ngedevelop saya juga, dan yang paling penting juga ya teman-temannya itu juga keren-keren semua, dan banyak hal yang bisa dipelajari di Tokopedia gitu. Jadi bisa dibilang ya, akhirnya akselerasi skills itu terjadi ketika kita belajar di tempat yang tepat. Nah, jadi pas kita lagi mau seek expertise, itu kita emang harus ada di tempat yang tepat gitu ya.
dan di momen yang tepat. Dan saya percaya banget waktu itu adalah momen yang tepat pas saya kerja di Tokopedia, dan skill-nya itu saya ngerasain banget langsung melonjak tinggi gitu karena kerja di Tokped ini gitu. Ya ini skalanya aja gede. Waktu saya masuk berapa ya, karyawannya mungkin sekitar 3.000-an gitu ya, 1.000-an sampai akhirnya pas saya mau keluar tuh 3.000-an, 4.000-an gitu. Bayangin aplikasi yang segitu, itu karyawannya 3.000-an, kebayang nggak sih teman-teman? Gitu. Jadi ini sukanya ya. Jadi kalau kita ngomong suka dukanya apa? Sukanya banyak banget, bahkan ya di Tokopedia itu ada acara-acara untuk meningkatkan skills. Jadi ada workshop tentang leadership gitu. Ada workshop tentang bagaimana menjadi employee yang bagus. Terus ada DNA Tokopedia yang benar-benar berasa banget. Jadi culture-nya tuh dibawa gitu sama ya dari manajemen sampai ke HR sampai ke seluruhnya tuh kebawa banget gitu. Growth mindset, nah ya kan, habis itu make it happen, make it better gitu, ya kan, focus on consumer, wah gila, cuma 3 itu teman-teman, tapi semua orang benar-benar bisa sampai mendalami gitu DNA tersebut gitu, dan DNA itu ya setiap harinya akan kita lakukan. Nah, jadi ini highlight-nya seek expertise saat saya lagi di Tokopedia. Ya ini juga tim saya developer semua ya. Nah, akhirnya selesai sudah di Tokopedia gitu. Dan kenapa selesai di Tokopedia? Ini juga termasuk ke dukanya. Jadi saya kalau tanya dukanya apa? Dukanya adalah saya belum menemukan purpose yang lebih tinggi lagi. Awalnya pas saya masuk Tokped itu udah bilang gitu ke atasan, nih saya bakalan lama, setidaknya 5 tahun saya bilang gitu. Karena emang Tokopedia itu sekeren itu gitu. Nah, putus-putus ya. Oke, let me change dulu ya ininya. Sebentar ya. Cek. Ya, sebentar ya. Saya change dulu. Oke. Clear kok di sini. Internetnya. Aman. Aman Kom. Oh, aman. Oh ya udah, lanjut ya. Oke. Lanjut. Oke, jadi ini tadi udah sampai di Tokopedia. Dukanya apa? Dukanya adalah saya di 2020 ya. Tokped saya masuk di 2019 ya. Di 2020 itu habis ngaji lumayan banyak ya, sama kemana-mana gitu. Salah satunya di Ngefast gitu kan. Terus akhirnya saya mikir gitu. Bisa nggak ya kira-kira dakwah saya bergabung juga dengan karir gitu. Itu doa saya waktu itu. Ya Allah, tolong tunjukkan gimana caranya dakwah dan karir saya bisa ada di dalam jalan yang sama. Itu sesimpel itu doa saya waktu itu bulan Januari 2020 gitu. Nah, itu dukanya karena saya ngerasa skill-nya udah berkembang besar banget, dan saya juga nggak pengen tahun kedua adalah pengulangan di tahun yang pertama. Jadi kan setiap tahun itu emang kita harus berkembang ya. Kalau setiap tahun kita menjalankan hal yang sama begitu-begitu aja, saya ngerasanya ya itu bukan perkembangan gitu. Nah, saya udah mulai ada di titik itu di Tokped walaupun baru setahun, tapi saya udah merasa di titik itu, ini ya bakal jadi satu gitu. Itu doa saya. Nah, alhamdulillah teman-teman, nah ini internet unstable katanya. Berkabar ya kalau agak putus ya. Nah, terus akhirnya teman-teman, alhamdulillah banget diijabah doanya. Dari mana? Ternyata dari teman saya, teman ngaji saya, yaitu Akeo gitu. Jadi saya udah ngaji di namanya Salva Community ya dari 2015 sampai waktu itu kan tahun 2020 ya. Nah, ini ada teman saya yang pertama kali saya masuk tuh saya benar-benar kagum banget sama orang ini, sama Akeo ini gitu.
Jadi sekeren itu, karena pas masuk ngaji ini tuh kayaknya wah isinya orang-orang keren semua. Nah terus akhirnya saya kenalan, ngobrol sama Akeo, nyambung gitu kan. 2020 ternyata Akeo ini pindah nih dari Bukalapak ke Link Aja, dan ternyata masuk pula kemana, layanan syariah Link Aja gitu. Loh kok keren gitu. Bayangin payment ya kan, payment dan syariah kok sesuai banget gitu sama passion saya, sama talent saya, sama purpose saya gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah juga, karena saya udah membangun expertise di bidang produk ini, saya di-approach sama Akeo, ngobrol-ngobrol di tempat bubur, nyambung gitu ya. Habis itu akhirnya ya ditawarin, yaudah ayo coba interview segala macam, dan masuklah saya di layanan syariah Link Aja gitu. Jadi akhirnya saya meninggalkan unicorn yang menurut orang itu ya ini udah dream job gitu ya. Tapi ternyata ada yang lebih ada langit di atas langit. Apakah itu? It's not about dream job menurut saya, tapi it's about our purpose in life gitu. Dan my purpose itu saat ini bisa diakomodir dan bisa very optimal ketika saya kerja di layanan syariah Link Aja. Jadi itulah sukanya kenapa saya senang banget untuk kerja di layanan syariah Link Aja ini. Udah gitu aja teman-teman, biar mungkin bisa tanya jawab juga dan biar nggak terlalu panjang juga satu arahnya. Thank you. Saya kembalikan ya, kadar emas ada karat, kadar manusia ada manfaat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget tuh Mas. Jadi saya pernah juga tuh foto di yang gambar Tokopedia tadi. Tapi bedanya mantap. Mas Jody sebagai tim, saya sebagai seller. Tapi unik juga ya, tadi teman di Sapa Community itu malah orang Bukalapak ya. Iya. Ini ada loh ternyata orangnya. Ada Akeo di sini. Ada Sahal juga, teman saya di layanan syariah. Halo guys. Waduh, jadi malu nih. Ada nonton ya. Itu saya pernah jadi pelapak juga. Jadi pelapak ya, oke. Pelapak juga, seller di Topet juga. Mantap. Jualan di Shopee juga dulu. Mantap. Jadi kalau Mas Jody mungkin berawalnya di masuk di berbagai tim startup, nah kalau saya jualan online sampai akhirnya tercetuslah Warko gitu. Jadi Warko itu ya karena ngelihat Tokopedia, ngelihat Bukalapak gitu. Ya. Oke, Mas Jody, jadi tadi unik juga tuh, jadi sebelum masuk jauh ya, saya tadi lihat ada dengar yang di Tokopedia tadi ada 3 ada DNA ya, DNA di Topet itu ada grow mindset, 2 lagi apa lupa saya tadi. Make it happen, make it better, sama focus on consumer. Oh ya, nah itu sewaktu di Topet tuh gimana tuh cara para leader di situ menanamkan sehingga kerasa banget DNA-nya itu? Bisa diceritakan nggak? Ini boleh. Ini pertanyaan menarik banget, dan saya harap sebenarnya semua company bisa kayak gini ya. Jadi satu hal ya, ternyata ketika kita terlalu kompleks itu bikin sulit untuk dihafal dan sulit untuk kita hayati gitu ya. Jadi ternyata ada makna juga di balik kenapa hanya 3 gitu. 3 ini itu ternyata setelah diperas gitu, semua value-value yang penting, ujungnya 3 ini gitu, bagi Tokopedia gitu ya. Dan makanya simple itu penting, karena dengan simple ini mudah untuk dihafalkan juga, mudah untuk dihayati sama karyawan-karyawannya. Jadi mulai dari konsepnya dulu, konsepnya itu ternyata memang harus gitu ya, dan bermakna juga. Jadi selalu ya, kalau di Tokped itu kayak ada hashtag gitu ya, jadi ada tema gitu. Kejar apa ya bahasanya ya,
pokoknya what's your purpose gitu. Nah, jadi arahnya itu pengen setiap karyawan itu bisa memaksimalkan dan bisa menjalankan purpose-nya ketika mereka kerja di Tokopedia gitu. Jadi karyawan-karyawan itu udah diajak untuk lari bareng itu bukan karena rewards gitu ya. Bukan karena rewards, bukan karena gaji, tapi diajak lari untuk apa? Untuk ayo kita kembangkan ya Indonesia, kira-kira kayak gitu. Jadi emang dari awal itu udah di-share bahwa ini kita Halo Mas, jadi memiliki misi mulia, kira-kira gitu. Oh, putus ya, sebentar ya. Iya, putus dikit tadi. Saya ganti sebentar. Oke. Oke, halo. Halo, ya. Saya lanjut ya. Clear. Ini clear ya. Nah, poin yang kedua, itu Tokopedia itu ternyata sangat loyal untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawannya. Jadi, kalau dibilang onboarding, mungkin kalau di company-company biasa, onboarding itu ini ya, skema ketika karyawan itu masuk ke dalam perusahaan. Itu paling kan ya diketemuin aja sama atasannya, terus jangan-jangan ya atasannya juga nggak tahu gimana caranya memberikan value kepada subordinatnya gitu kan, dan mereka juga belum benar-benar menghayati poin-poinnya dan perusahaannya gitu kan. Nah, ketika onboarding ini benar-benar dibikin serius sama Tokopedia. Awalnya tuh onboarding karyawan, bayangin ya, 2 minggu. Jadi Senin sampai Jumat lagi itu nggak ada kerja. Jadi benar-benar onboarding untuk menyamakan frekuensi gitu. Itu seniat itu gitu. Jadi acaranya ada apa aja, cerita tentang historinya Tokopedia, terus cerita tentang mimpinya seperti apa. Terus karena udah super besar Tokopedia, kan bingung ya. Ini divisi apa, ini tribe apa, tugasnya ngapain gitu. Terus dikumpulin orang-orang dari tribe masing-masing gitu untuk cerita gitu. Nah, untuk cerita tentang apa sih yang dia lakukan di tribe-nya, di divisinya gitu kan. Terus ya ditanamkan si 3 T tadi gitu. Jadi orang-orang setelah udah selesai onboarding itu rasanya tuh benar-benar punya proud gitu, rasa bangga terhadap wah iya nih saya adalah karyawan Tokopedia gitu. Jadi akhirnya sampai proud pas mereka itu keluar dari onboarding dan ada namanya sendiri. Jadi tolong Kak. Karyawan Tokopedia itu adalah nakama gitu ya, nakama. Karena ternyata CEO-nya ya Ko William itu dia emang seneng banget sama One Piece. One Piece kan nyebut nakama gitu. Jadi akhirnya ada penyebutannya sendiri terhadap karyawannya, itu juga bikin merasa jadi spesial. Gitu Mas Adam. Oke, terima kasih Mas Jody. Jadi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, diskusi, ini kita rehat sejenak dulu, ada break sebentar ya. Jadi silahkan kawan-kawan yang mau ngopi. Oke, silahkan Mas co-host masuk ke sesi break.
Oke, kita lanjut lagi ya kawan-kawan. Silahkan yang mau bertanya bisa raise hand atau isi di chat di Zoom ini, atau nanti bisa dihidupkan mic-nya ya kalau raise hand. Sambil nunggu ada yang bertanya, kita sambil diskusi lagi nih Mas. Jadi ngobrol lagi nih. Tadi di Sapa Community ini menarik juga nih, Mas Jody ketemu dengan Mas apa tadi? Akel ya. Oke. Ada di sini juga orangnya ya. Ya, Isa aja panggilannya gampang. Oh ya Mas Isa. Kok Ya. bisa gitu orang Topet sama BL ini ketemuan? Itu kan haram tuh. Ini Bisa karena diceritain Mas Jody. ada Mas Isa juga, kayaknya seru nih kalau Mas Isa juga sekalian ngobrol. Boleh. Dari Silakan saya dulu Mas ya. Isa. Jadi ini yang kemarin kita sempat ngobrol tuh sama Mas Isa. Jadi Mas Isa selalu bilang gitu, nggak apa-apa bro, antum di Tokped, ini di Bukalapak gitu kan. Yang penting kita fastabihul khairat katanya gitu. Jadi semangatnya itu semangat untuk berkompetisi untuk kebaikan gitu. Jadi itu yang kemarin sempat kita ngobrol sebelum kita akhirnya join forces ya. Akhirnya saat dari Bukalapak, dari Tokped kita bergabung di layanan Syariah Lingaja gitu. Jadi itu sih. Jadi memang tempat ngaji saya waktu itu emang isinya orang-orang keren juga. Ya salah satunya ada misalnya Timi dari Kita Bisa gitu kan. Itu ada di situ juga kemarin. Kita ya ngumpul di situ alhamdulillah untuk sama-sama majuin Islam. Gitu Mas. Mungkin ada tambahan kalau Akeo Mas Isa mau masuk nih. Jangan dong, ini sesinya Jody nih. Kita mendengar aja, bro. Kalau dihidupin kameranya belakangnya merah tuh. Mas Jody kan hijau. Di toko enggak hijau. Mas, kita semua kompak Mas. Kalau dihidupin backgroundnya sama kayak Jody. Sama ya. Oh ini ya, link aja syariah ya. Link aja dong. Oh Iya. siap. Oke, ini kayaknya ada yang mau bertanya ini Mas Nurholis. Silahkan dihidupkan mic-nya. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Holis. Tadi sih dengar dari Mas Jody ya penjelasannya. Seru juga karena saya juga berkecimpung di dunia syariah ya. Emang memban dakwah sih sebenarnya kalau di industri syariah itu sendiri ya. Ya. Yang ingin saya tanyakan ke Mas Jody itu kalau di Link Aja Syariah, apa sih visi misinya terkait dengan kemaslahatan umat ini tuh, terutama buat literasi keuangan syariah ya, atau ya di pembayaran syariah gitu tuh, apa sih value-value yang dianut oleh Link Aja Syariah? Kayak gitu sih. Oke. Mungkin itu dulu kali. Ya, jadi terima kasih Mas Nurholis buat pertanyaannya. Akhirnya karena ini forum AMSI jadi menjadi pertanyaan yang relevan ya. Walaupun dari tema agak melenceng sebenarnya, enggak bercanda. Jadi untuk layanan Syariah Lingaja ini saya sangat passionate juga, dan apa yang dikerjakan oleh layanan syariah itu ya itu sesuai dengan misi personal saya gitu. Jadi kalau Link Aja itu yang bukan syariah ya, yang reguler, itu kan ingin memajukan inklusi keuangan digital ya kan di Indonesia. Jadi bahkan di Link Aja itu isinya 70% itu tier 2 dan tier 3 cities. Jadi udah ada lebih dari 60 juta users, ya bayangin Indonesia aja sekarang berapa, 260-270 juta populasinya kan. Udah ada 60 juta users yang terdaftar di Link Aja. Nah, layanan Syariah Link Aja ini tinggal kita tambahin satu kata di belakangnya. Apa itu? Yaitu kita ingin memajukan inklusi keuangan digital syariah di Indonesia gitu. Nah, itulah kenapa akhirnya poin yang Mas Nurholis tadi sampaikan itu menjadi very very relevant gitu. Karena kalau kita ngomongin tentang inklusi keuangan digital syariah, otomatis kita juga akan berbicara tentang literasi gitu. Nah, saya
merasa ya dan sangat yakin sekali bahwa kita ada di saat yang tepat, momentumnya yang tepat ya. Instead ya di balik kontroversi yang ada, saya percaya bahwa misalnya penggabungan merger 3 bank syariah yang besar ini yang akhirnya menjadi BSI, Bank Syariah Indonesia ini adalah salah satu momen yang very very positif ya, yang bisa kita jadikan indikasi bahwa memang serius gitu Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin gitu kan untuk mengembangkan, dan KNKS juga ya, untuk mengembangkan yang namanya literasi syariah di Indonesia gitu. Jadi itu memang menjadi PR kita bersama, bahwa memang kita sangat perlu untuk meningkatkan literasi ini, karena ya ketika kita berbicara tentang Islam tentunya otomatis juga kita ingin mengajarkan dan ingin mendakwahkan bahwa memang ada nih muamalah dan prinsip syariah yang harus dilakukan oleh orang-orang masyarakat Indonesia terutama, apalagi kita mayoritas orang beragama Islam. Otomatis harusnya orang-orang ini ya kita semua ini itu bertransaksi secara syariah gitu kan. Nah, itulah kenapa akhirnya layanan syariah hadir, karena mengisi kekosongan. Bayangkan, kami ini adalah yang pertama dan satu-satunya uang elektronik syariah yang telah disetujui sama BI dan DSN MUI gitu. Nah, oleh karena itu ini juga momentum yang pas gitu, momentum yang bisa kita ambil hikmahnya gitu, bahwa ya layanan syariah insya Allah akan membantu yang kita namakan tadi sebagai inklusi keuangan digital syariah tadi, sehingga orang-orang yang ada di seluruh Indonesia ini bisa menikmati juga kok gitu pembayaran secara syariah, karena semua promosi transaksinya kita akan jaga dari sisi kesyariahannya gitu, Mas Nurholis. Oke, terima kasih Mas Dodi atas jawabannya. Ya. Oke, silahkan kawan-kawan yang lain. Sambil ini nih, mumpung tadi ditanyain tentang link aja syariahnya ya. Ini kebetulan saya punya juga link aja yang syariah nih, Mas Jody. Cuman Mantap. waktu mau upgrade layanan kok punya saya gagal terus ya gara-gara KTP blur. Oh gitu. Iya. Nanti dicariin ya punya saya biar diaktifin. Oh siap. Nanti kita japri-japri ya di belakang ya Mas ya. Oke, siap. Oke nih Mas Jody sambil nunggu. Oh ini ada Mas Alfian Nur Wicaksono. Nah ini sobat saya nih. Oh siap. Halo, Assalamualaikum. Ada suaranya nggak? Waalaikumsalam. Beneran Mas. Habis ini harus jadwalin ngobrol ini sama Alfian nih. Iya, nanti kawan-kawan kita harus telepon bro. Cuman kayaknya ini bagus banget nih, aku luar biasa banget sih. Karena kita udah lama nggak ngobrol dan dengar suka dukanya ternyata lumayan juga ya bro ya. Tapi ada beberapa hal yang pengen banget aku tanyain dan semoga teman-teman di sini bisa dapat manfaatnya juga. Sebenarnya ada 2 pertanyaan, tapi itu jadi satu sebenarnya tentang self esteem gitu. Yang pertama, kan aku dengar tadi, padahal nih udah lulusan UI pertama ya, 3,5 tahun, terus juga lulusan Inggris, tapi sempet takut nggak siap kerja. Jadi kayak rendah kepercayaan dirinya dan segala macam. Nah itu apa yang dilakukan? Gitu. Terus yang kedua, sempat tadi terpuruk hampir mau dikeluarkan kerjanya dan segala macam, dan akhirnya benar-benar keluar dari company-nya gitu kan. Itu gimana untuk ngangkat diri kembali supaya bisa bangkit lagi gitu lah sebenarnya. Gimana kemarin ceritanya? Kayaknya seru kalau diceritain. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Mas Adam ya. Langsung silahkan. Thank you Mas Alfian. Nih kalau ngobrol ini sebenarnya saya bisa ngobrol sampai pagi jujur. Karena this is my purpose juga gitu. Jadi saya belum cerita ya misi personal saya apa. Jadi saya selalu cerita ya bahwa saya adalah visionary maximizer. Pasti bingung kan apa itu visionary maximizer. Coba kita masuk ke misi personal saya.
Jadi misi personal saya ini adalah saya ingin sekali untuk membantu dan menciptakan masyarakat yang ketika mereka hidup itu hidupnya sejahtera dan hidupnya ya sejahtera tanpa kemiskinan gitu ya. Jadi saya emang ingin banget untuk memerangi kemiskinan. Itu yang pertama. Jadi yang ketika hidup mereka sejahtera dan tanpa kemiskinan. Yang kedua adalah ketika meninggal itu mereka dan umat ini jadi memiliki amal jariah. Dan via apa? Via dua hal. Satu via dakwah, yang kedua via produk fintech syariah. Ini after years ya, after several years akhirnya saya bisa mengkomunikasikan ini secara simpel gitu. Tapi di balik itu menurut saya ini sangat deep sekali sampai akhirnya saya mendapatkan pemikiran ini. Nah, jadi akhirnya kembali lagi kepada tentang self esteem dan terpuruk ini. Nah, saya udah beberapa kali terpuruk gitu ya, terutama ketika 2013 misalnya saya mendapatkan quarter life crisis. Nah, akhirnya saya benar-benar bingung dan hilang tujuan dalam hidup gitu kan. Nah, akhirnya saya alhamdulillah bisa berhasil ketika mengembalikan semuanya ke Allah gitu ya. Itu saya ceritakan cukup komplit di buku saya di Visionary Life ya. Jadi emang saya beneran pengen saya bikin buku itu biar nggak ada orang lain lagi yang mengalami seperti saya, kegelisahan hidup, kegalauan hidup, kebingungan mencari arti hidup dan lain sebagainya. Insya Allah sudah di cover oleh Visionary Life. Jadi Visionary Life ini buah karya saya dan juga saya launch buat apa ketika anak saya yang pertama lahir gitu. Jadi pas banget launchnya bareng juga ketika anak saya lahir gitu. Jadi ini alhamdulillah banget diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkarya seperti ini. Nah, kemudian langsung masuk lagi ke tentang self esteem dan terpuruk tadi. Jadi memang kalau kita ngomong tentang ups and downs di balik kesuksesan seseorang atau di balik cerita yang orang-orang yang biasa kita lihat itu pasti ada hal-hal yang penting dan fundamental untuk kita ketahui juga ya. Jadi benar banget kata Mas Alfian tadi ya bahwa saya sampai sempet takut banget karena nggak siap kerja itu ketika udah lulus dari S2 udah nikah terus startupnya gagal dan nggak pernah kerja dan takut bahwa nggak siap kerja tadi ya. Yang kedua momennya adalah ketika saya di Mas Diji itu hampir mau dikeluarkan dan emang akan dikeluarkan bulan Januari. Jadi why not saya akan cari tempat kerja yang lain ya kan. Jadi akhirnya gimana caranya biar bisa ngangkat diri agar bisa bangkit. Nah, jawabannya gini sebenarnya. Singkat cerita ini yang mau saya populerkan dan mau saya sharing kepada orang-orang di sekitar saya terkait dengan yang konsep yang saya dan teman-teman lagi kembangkan dan it's very very practical yang kita namakan sebagai Islamic Ikigai gitu. Teman-teman juga udah bisa masuk ke websitenya islamikikigai.com. Udah ada juga Instagramnya @islamikikigai. Nah, intinya simpelnya gini. Ketika kita ada di bawah dan ketika kita mau untuk kembali lagi tahu tentang purpose in life dan hubungannya apa? Karena kehidupan itu di Islam itu bukan work-life balance, teman-teman. Ini menurut Gary Keller dari bukunya The One Thing, namanya adalah work-life integration gitu. Jadi hidup dan kerjaan itu integrasi gitu kan. Artinya kalau kita ngomongin kerjaan, kita nggak bisa ngomongin kerjaan aja, tapi kita akan ngomongin hidup kita akan dibawa ke arah mana gitu ya, nangkep ya. Dan kalau kita ngomong hidup secara Islam itu bukan mengajarkan dunia akhirat balance, bukan. Tapi yang diajarkan adalah life after life integration gitu. Dimana ketika kita melakukan sesuatu di dunia, itu sebenarnya yang kita lakukan adalah ujungnya untuk akhirat. Nah ini this is a very deep conversation dan discussion gitu ya. Nah saya akan langsung masuk mungkin ke dalam tataran teknisnya. Jadi apa yang harus dilakukan?
kita cek dulu apa sih yang bikin kita takut nggak siap kerja. Buat saya yang INTJ gitu, itu saya hampir tidak pernah meragukan diri saya gitu. Bukannya sombong ya, tapi ya emang orangnya gitu, nggak pernah ngeraguin diri saya. Nah, ketika sampai di titik ngeraguin, berarti this is something wrong gitu. Jadi emang benar-benar ada di titik terendah dalam hidup waktu itu gitu kan. Nah, akhirnya saya pikirkan kembali apa perasaan yang saya rasakan gitu kan. Terus apa sebenarnya gap-nya. Nah, ini yang akhirnya saya biasakan juga dari dulu ya. Ketika ada masalah, apa sih yang mau kita tuju atau apa sih yang mau kita hindari. Nah, terus gap-nya itu apa. Nah, akhirnya saya nemuin ternyata yang saya akhirnya nggak ketemu itu dari sisi skills gitu. Habis itu yang saya belum ketemu lagi dari sisi apa? Dari sisi interest, ya kan? Apalagi yang saya belum ketemu dari sisi purpose in life. Nah, satu lagi adalah apa? Sebenarnya what you can be rewarded for. Nah, itu ternyata 4 elemen itu 4 elemen Islamic Ikigai gitu. Jadi ketika kita lagi terpuruk atau even kita mau memaksimalkan potensi kita, kembali lagi aja ke lingkaran itu gitu. Jadi lingkaran Islamic Ikigai akhirnya ketemu kan, kalau di kerjaan apalagi sangat sangat relevan sekali gitu. Berarti ada gap skills yang saya harus cari tahu gitu. Akhirnya saya ikut training dan lain sebagainya gitu ya. Terus dari sisi talent, berarti saya harus lebih tahu tentang diri saya sendiri. Banyak loh juga orang yang akhirnya terjebak di kerjaannya karena dia sesimpel nggak tahu talentanya tuh apa gitu. Kalau talenta sama apa yang dia kerjainnya nggak matching, ya otomatis kan dia akan jadi gitu-gitu aja kan kerjanya. Nah, jadi akhirnya dari sisi mengenali diri sendiri, mengenali talenta diri sendiri, mengenali skills apa yang kita punya, apa kelebihan kita dan kekurangan kita, itu menjadi poin penting untuk membangkitkan kembali self esteem gitu ya. Dan keyakinan diri, iya ternyata saya punya kok kekuatan gitu. Terus kita bisa ingat-ingat kembali dulu apa sih hal-hal yang bikin kita merasa lagi in the flow, in the zone gitu ya. Ternyata itu nanti akan nyambung juga, ini loh kekuatan saya gitu kan. Habis itu yang lingkaran pertama ya misalnya. Ini sebenarnya jadi bisa panjang banget. Nah, terus dari interest juga sama. Kalau interest itu semudah kita eksperimen sih kalau saya lihatnya. Jadi flare fokus gitu ya. Jadi kita cobain, kayaknya ini deh yang sesuai gitu kan. Ternyata kita eksperimen dan gagal, ya kita akan coba ke tempat yang lain. Saya juga kan ini udah perusahaan saya kelima nih. Sampai akhirnya saya jejak banget gitu, insya Allah ya. Jejak banget bahwa ini path saya yang memang saya lakukan secara sengaja dan ini paling optimum yang bisa saya lakukan sehingga talenta saya bisa terserap dengan baik ke perusahaan dan ke purpose in life-nya itu. Dan yang terakhir ya dari sisi purpose tadi, apakah kita udah senantiasa terus melakukan retrospektif gitu kan, apa yang terjadi kemarin, apa yang bisa kita tambahkan, apa yang bisa kita hilangkan di hidup, drop gitu kan, apa yang bisa kita improve, apa yang harus kita teruskan gitu kan. Nah, akhirnya kita sampai nemuin, dan purpose in life itu nanti ujungnya ya, yang paling tinggi itu adalah calling, gitu. Jadi kita mengerjakan sesuatu untuk apa? Satu, untuk make sure bahwa kita melakukan namanya self aktualisasi diri ya, menjadi pribadi yang mandiri. Ini di konsep visionary life ya. Yang kedua, kita memberikan dampak ya kan, socially committed to surroundings. Yang ketiga adalah kita insya Allah diridhoi oleh Allah ya, dan mempersiapkan diri untuk akhirat gitu. Jadi ini panjang banget sih, tapi saya masukin core konsepnya, semoga bermanfaat buat teman-teman gitu. Oke, Mas Jody. Ini ada satu pertanyaan lagi nih di chat. Ini dari Mbak Farah ya. Nah, ini kayaknya dari sesama lembaga keuangan syariah plat merah nih. Oke, ini Assalamualaikum, saya Farah dari Bank Syariah Indonesia. Mau bertanya ke Mas Jody,
Mau tanya dong bedanya kultur atau budaya kerja yang ada di Link Aja Syariah dan di Tokopedia. Yang paling signifikan apa ya? Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Farah ya dari BSI. Kita juga lagi kerjasama kolaborasi dengan BSI ya. Semoga kerjasamanya bisa langgeng. Nah, kalau kita bicara tentang kultur budaya kerja, Link Aja Syariah dan Tokped itu memang berbeda ya. Nah, kalau kita bilang apa yang signifikan, otomatis yang saya akan jawab adalah dari sisi kultur agility-nya. Jadi kalau Tokopedia itu punya konsep yang tadi ya, 3 DNA tadi kan, ya salah satunya focus on consumer. Jadi punya spirit-nya itu spirit underdog gitu. Spirit bahwa kita baru mulai. Selalu kan bilang bahwa Tokopedia itu kita baru mulai gitu. Walaupun udah 10 tahun, ngomongnya tetap kita baru mulai. Karena inginnya apa? Ya seperti pertama kali mendirikan Tokped itu, ketika semangatnya itu masih tinggi-tingginya. Apa dampaknya? Dampaknya semua karyawan itu merasa bahwa dia memiliki ownership yang tinggi gitu. Jadi bahkan selalu ya kalau di manajemennya Tokopedia itu apa yang dilakukan oleh bawahan itu apa yang seharusnya dilakukan itu diserahkan kepada tim masing-masing gitu. Jadi nggak ada yang namanya dari atasan gitu nyuruh-nyuruh harus ngelakuin ini, harus ngelakuin ini. Karena at the same time kita juga sadar bahwa untuk misalnya sebagai manajemen, untuk apa kita ngerekrut orang pintar kalau orang pintar ini kita suruh untuk melakukan sesuatu yang menurut kita itu benar gitu. Karena tujuan kita merekrut orang pintar adalah biar mereka bisa menyelesaikan problemnya untuk kita gitu kan. Apalagi kalau kita ngomong tentang Scrum, ngomongin tentang agility, kita tahu banyak banget variabel-variabel di luar sana yang nggak bisa kita prediksi. Dari sisi bisnis, dari sisi teknologi, dari sisi people gitu kan. Nah itu yang saya lihat Tokopedia itu berhasil untuk masuk kepada hal yang paling terpenting dari startup itu sendiri, yaitu apa? Fokus on consumer itu. Kembali. Nah, karena ketika semua orang itu fokus consumer, akhirnya yang menjadi prioritas nomor satu itu ya gimana caranya kita bisa menyelesaikan problem user-user kita gitu kan. Akhirnya jauh banget. Nah, di Link Aja ini yang saya rasakan memang masih ada culture BUMN-nya ya, di mana birokrasi itu jadi bisa dibilang kontraproduktif dengan agility tadi gitu. Jadi kalau bisa dibilang apa yang beda culture-nya dari sisi agility karena birokrasi di Link Aja itu masih mengikuti turunan dari BUMN, sementara Tokopedia itu ya jiwanya itu jiwa startup. Gitu sih Mbak Farah. Oke, Mas Jody, ini ada satu penanya lagi yang akan berdiskusi nih, Mas Yajid, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Mas Jody dan tim MC Solid. Saya ingin bertanya Mas Jody, kebetulan ini lebih pengen tanya suka duka kerjanya sih, lebih relate sama topik nih. Sekarang itu saya kerja di salah satu startup pendidikan. Nah, saya awalnya digital marketing kan Mas, cuman shifting ke produk marketing gitu. Jadi ada interest di produk, cuman di bagian marketingnya nih. Nah, di 1 bulan pertama itu saya sebagai produk marketing kan, cuman di bulan kedua itu ada restrukturasi organisasi. Nah, sekarang itu saya merasa saya itu kayak udah nemu jalan yang benar, cuman tiba-tiba keputusan perusahaan itu membuyarkan itu semua gitu. Jadi saya pengen tanya, pas Mas merasakan hal yang sama mungkin selama berkarir itu, terus expect saya kan juga bisa belajar banyak kan Mas gitu. Cuman nggak kesampaian gitu. Nah, saya pengen tanya cara belajar Mas saat mengalami fase-fase rendah gitu sih Mas gitu. Oke. Dan how to deal with it. Ya, ini pertanyaan yang penting banget ya, Mas Yazid. Saya langsung jawab ya, Mas Adam ya. Silakan Mas. Oke, jadi saya punya
kita bisa mengadopsi satu hal yang penting banget ya. Adopsi hal dari Stephen Covey yang judulnya itu Seven Habits buku. Di situ diterangkan ada lingkaran yang menurut saya ini mind blowing banget. Pertama kali saya tahu tentang ini. Ada lingkaran yang namanya Circle of Concern, sama ada lagi di dalamnya. Bayangkan ada dua lingkaran ya. Lingkaran yang paling besar itu Circle of Concern. Nah, terus ada lingkaran yang lebih kecil di dalamnya. Nah, lingkaran itu adalah Circle of Influence, gitu ya. Nah, apakah definisinya? Definisinya itu adalah Circle of Concern itu sesuatu yang ada di sekitar kita, tapi nggak bisa kita ubah. Tapi ada lagi Circle of Influence yang ada di dalam tadi, itu adalah hal-hal yang kita udah ketahui ya, dan bisa kita ubah. Nah, ini akhirnya menjadi sangat penting karena nanti kita bisa ngomong kemana-mana ya, sampai ke grit. Grit itu adalah satu konsep tentang bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang tangguh gitu, dan ternyata grit itu adalah salah satu elemen yang membuat orang itu predictor of sukses gitu. Jadi orang itu kalau sukses itu pasti grade-nya tinggi gitu ya. Nah, kita belum ke situ. Nah, jadi balik lagi tentang circle of influence sama circle of concern. Ketika kita dihadapkan pada suatu keadaan, akhirnya kita akan mengembalikan lagi ke lingkaran ini. Apakah hal yang ada di sekitar kita ini yang dinamakan masuk ke dalam circle of concern atau yang dinamakan masuk ke dalam circle of influence? Ternyata kita bisa sadari bahwa ada hal-hal yang di luar dari yang bisa kita kontrol. Contohnya apa? Restrukturisasi perusahaan. Itu tentu aja nggak bisa kita kontrol. Politik di Indonesia apa yang terjadi itu ya biasanya belum bisa kita kontrol gitu kan. Tapi ternyata apa yang bisa kita kontrol itu adalah apa yang kita lakukan dan apa yang kita decide untuk diri kita sendiri gitu. Nah, akhirnya itu yang bikin kita menjadi memiliki yang namanya growth mindset tadi. Nah, makanya akhirnya Tokped itu keren banget kan bikin DNA yang growth mindset tadi ya. Jadi growth mindset itu akhirnya menjelaskan bahwa kita itu harus terus bertumbuh gitu. Nah, harus terus bertumbuh. Nah, artinya apa? Karena kita bertumbuh itu mulai dari mana? Mulai dari lingkaran circle of influence tadi. Dan lingkaran ini hopefully semakin kita bertumbuh akan semakin besar, semakin luas, dan dampak kita semakin besar buat orang sekitar. Apa yang harus kita lakukan? Artinya kita harus fokus pada satu ya. Sebenarnya kita punya target nggak sih? Ini yang selalu saya lakukan secara taktis ya. Setiap tahunnya itu saya selalu menulis goal skill apa yang mau saya improve gitu ya. Nah, apakah kita udah punya itu atau enggak? Karena kalau seperti sesuai yang saya bilang sebelumnya, jangan sampai misalnya kita 5 tahun kerja di suatu company, itu adalah sebenarnya setahun kerja di sana dengan 5 kali pengulangan, tanpa ada yang namanya improvement gitu. Artinya apa? Improvement itu bukan, gini ya, improvement itu bukan tanggung jawab perusahaan, tapi perusahaan itu harus memfasilitasi improvement kita, gitu ya. Karena kita yang benar-benar bertanggung jawab terhadap improvement diri kita sendiri gitu. Artinya apa? Ketika ada sesuatu hal yang di luar kontrol kita, ya udah kita fokus aja apa yang ada di dalam kontrol kita. Satu, apakah kita masih bisa belajar banyak dan di tempat sini? Kalau iya, gimana caranya? Nah, kalau kita udah nemu gimana caranya, apa aja skills-nya yang mau kita pelajarin gitu kan. Jadi akhirnya setiap yang kita lakukan itu udah ada reasoning-nya behind-nya. Jadi why-nya itu udah clear dan bahkan kita jadi bisa take more responsibilities. Karena apa? Karena kita tahu kita mau belajar ini dan mau dapetin skill ini gitu. Kalau kayak gitu kan kita akan jadi taking more responsibilities. Akhirnya apa? Kalau ada apa-apa, atasan kan pasti tahu, oh iya ini orang ternyata senang nih untuk berkembang, saya naikin lah jabatannya misalnya kayak gitu kan. Nah, yang kedua, kalau Gary Vee bilang itu kita kerja di suatu company itu pilihan kita. Kita bertanggung jawab terhadap apapun yang kita pilih. Nah, itu juga kenapa akhirnya saya punya batasan kapan saya harus lanjut, kapan saya harus selesai. Ketika di Ikra gitu ya, saya akhirnya memutuskan untuk pergi, itu kan sulit juga.
mungkin ada banyak orang yang akhirnya pada keadaan yang sama itu nggak mau pergi gitu ya, akhirnya menjadi gitu-gitu aja. Sama juga saya di Mas Diji, saya nggak nunggu sampai saya ini ya dipecat gitu ya misalnya, atau diberhentikan probationnya. Saya udah tahu ada indikasi itu, akhirnya apa yang bisa saya lakukan? Ya otomatis mencari pekerjaan yang lebih baik, dan alhamdulillah ketemu Tokopedia gitu ya. Jadi pertimbangannya pasti banyak dan setiap orang itu berbeda-beda. Yang paling penting adalah kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri, kita bertanggung jawab pada growth yang terjadi di diri kita sendiri. So take in charge dan cari jalan keluarnya. Gitu sih Mas Adam dan tadi Mas Yazid ya. Semoga menjawab Mas. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke, mungkin sebelum kita akhiri untuk malam ini, mungkin Mas Jody ada closing statement nih, atau mungkin jurus paling jitunya nih untuk kiat-kiat kerja di startup unicorn. Silahkan Mas Jody. Oke. Saya sebenarnya harusnya mencari sesuatu yang very very powerful ya, tapi saya belum siap. Ternyata ada yang namanya closing statement. Ini sih paling teman-teman, jadi ketika kita bekerja dimanapun, kembali lagi ya, bahwa ternyata yang kita lakukan itu should be work-life integration. Jadi kalau kita ngomong tentang Islam gitu ya, itu ibadah itu bukan sekedar sholat aja gitu kan. Ternyata ibadah itu bukan sekedar one day one juice aja gitu, atau sholat aja. Tapi ternyata ibadah itu lebih luas dari itu. Kita itu belajar, kita itu bekerja, itu insya Allah juga ibadah. Apalagi kalau kita sebagai suami menafkahi istri, itu juga insya Allah ibadah. Artinya kehidupan pekerjaan dan kehidupan kita itu memang harus integrated gitu ya. Nah, oleh karena itu kita mesti banget untuk mengembalikan lagi dan menyadari apa Islamic Ikigai kita gitu. Jadi kalau kita udah menyadari apa itu Islamic Ikigai kita, insya Allah ya apapun yang kita lakukan 24 jam sehari, bahkan ya sampai akhir hayat hidup kita, itu hidup kita itu akan bermakna, dan kita nggak akan ketika udah tua nggak akan melihat kembali ke kehidupan kita yang ada di belakang bahwa wah saya menyesal kenapa saya tidak melakukan ini dan itu dulu gitu. Tapi karena kita udah terus mencari dan menyadari apa itu Islamic Ikigai kita. Jadi insya Allah dengan kita mencari Islamic Ikigai, kita bisa menang dunia akhirat. Semoga keberkahan semua untuk yang hadir di majelis ini. Insya Allah majelis ini juga diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan ke Mas Adam. Ya, terima kasih banyak Mas Jody atas sharingnya dan diskusi kita pada malam ini ya. Sangat banyak sekali wawasan dan insight-insight yang bisa kita dapatkan dari sharing Mas Jody tadi. Banyak pengalaman berharga, bahkan nggak sekedar kenyamanan kerja gitu ya, dari unsur spiritual juga ikut mempengaruhi karir Mas Jody ini sampai akhirnya berlabuh di Link Aja Syariah. Yes. Oke, alhamdulillah kita acara hari ini sudah berjalan dengan lancar. Semoga ini bisa menambah wawasan untuk kita semua dan berguna ke depannya ya. Sebelum kita akhiri acara kita malam ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada teman-teman yang sudah berhadir di malam ini ya, sudah berpartisipasi hingga larut malam. Di Banjarmasin sudah pukul 10.17 ya. Mungkin kalau di Jakarta jam 9.17.
Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi pada malam ini dan alhamdulillah telah berjalan dengan lancar. Kami memohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.